Tuhan itu jauh lebih committed, lebih berkomitmen untuk pembentukan karakter kita daripada hanya sekedar memberi kenyamanan. Jadi satu hal yang great leaders punya, traits-nya adalah harus bisa release atau set free, membebaskan, memerdekakan. Kalau kita mau belajar teladan Tuhan Yesus, jawabannya cuma dua, nggak ada yang lain. Unconditional love dan rekonsiliasi itulah yang akhirnya membawa pada satu damai. Jadi saya buat judul, apa sih yang dilakukan pemimpin hebat? Saya belajar dari Roma 5 dan 6. Dan memang harus diakui jujur, pembahasan Roma ini kalau untuk dibaca mungkin relatif sederhana ya, yang ditulis di Roma. Tapi ketika mencoba untuk dirangkum, fokusnya adalah selalu dari sudut pandang leadership. Bicara leadership tidak harus menjadi seorang pemimpin di perusahaan atau di politics atau di institusi. Tapi setiap kita adalah leaders. Kita bisa memimpin keluarga, kita bisa memimpin komunitas, kita bisa memimpin pelayanan. Di mana Tuhan letakkan ketika seorang pemimpin itu memiliki followers atau memiliki influence, maka dia adalah sejatinya seorang pemimpin. Nah, izinkan saya untuk di chapter 1 ini bicara tentang sebuah perspektif yang harus diakui sangat-sangat tidak mudah. Leadership perspective on suffering. Jadi perspektif kepemimpinan pada saat mengalami penderitaan. Jawabannya secara umum atau manusiawi normal itu tentu akan sangat sulit. Tapi perspektif Alkitab, perspektif ilahi mengajarkan kita untuk attitude kita terhadap problem itu sangat menentukan bahwa kata kuncinya adalah rejoice. Perspektif kepemimpinan dalam penderitaan itu bersukacita, atau dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia disebutkan juga bermegah. Saya rasa ketika kita membaca Roma 5 dan 6, pasti akan terpaku pada urutan 4 sequence gitu. Jadi suffering membawa kepada perseverance atau endurance, membawa kepada hope, dan hope tidak pernah mengecewakan. 4 sequence itu sangat terkenal. Nah, mari kita mulai dari sequence yang pertama. Suffering produce endurance atau perseverance. Jadi penderitaan atau kesengsaraan itu memproduksi sebuah, bahasa Indonesianya dia pakai ketekunan. Nah, kalau saya lihat di dictionary, saya sejujurnya ini ada terjemahan ESV pakai kata endurance, di terjemahan bahasa Indonesia dia pakai kata ketekunan, di NIV dia pakai istilah perseverance. Saya pribadi lebih suka menggunakan istilah perseverance, karena perseverance adalah daya tahan untuk menghadapi sesuatu yang sulit. Nah, suffering, tidak ada satupun orang di dunia ini yang suka untuk mengalami suffering. Yang namanya kesengsaraan, penderitaan, bahkan kalau mau dibilang Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani bilang, kalau boleh, hendaklah cawan ini berlalu. Jadi sebagai manusia, tidaklah mudah untuk mengalami atau menjalani suffering. Tapi di Roma 5 ayat 3 disebutkan bahwa kita malah bermegah, rejoice in our suffering, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita mau mengutip di 2 Korintus 4:17, for our lights and momentary troubles, sebab penderitaan ringan yang sekarang atau sementara ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kacamata ini itu sebuah perspektif di mana menjadi satu-satunya solusi ketika mengalami atau menjalani atau melewati suffering, untuk bisa seperti surat Paulus buat jemaat di Korintus berkata-kata bahwa ini ringan dan sementara, hanya saat ini, karena ke depan adalah ada satu hal yang jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Kalau kita nggak punya kacamata itu, maka bisa dibilang secara normatif atau manusiawi akan sangat sulit untuk kita punya sikap hati rejoice, bersukacita atau bermegah. Kalau kita belajar bahwa perseverance during sufferings atau ketekunan dalam penderitaan ini akan membawa kita melihat Tuhan dan kemuliaannya,
Dan kita sudah baru saja menyelesaikan serial Genesis atau kitab Kejadian. Di situ ada kita belajar minimal beberapa tokoh gitu. Dan kita sebelumnya juga sempat belajar kitab-kitab yang lain. Kalau kata-kata suffering atau perseverance ini kita tanyakan ke empat tokoh Alkitab yang ada di slide ini. Kalau misalkan suatu hari di surga kita nanya Abraham, benar nggak sih perseverance during sufferings itu membawa kamu melihat kemuliaan kebesaran Tuhan? Abraham akan nunjukin Gunung Moria, di mana dia mesti mempersembahkan Ishak. Yusuf akan nunjuk ketika dia dibuang, dia dituduh, dan dia harus masuk ke penjara. Musa akan menunjuk penderitaannya dia bahwa harus mimpin bangsa Israel yang bebal, yang tukang ngomel, tukang menggerutu, muter-muter di padang gurun. Dan Daniel, kalau kita tanya, juga akan nunjuk kepada gua singa. Gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat the end of the story, semua berakhir dengan luar biasa di mana Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, apakah kita bisa melihat endingnya? Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak menjalani terlebih dahulu suffering tersebut. Tapi kalau kita saat menjalani suffering, kita bisa mencoba sebisa kita dengan kasih karunia dan kekuatan Tuhan untuk menggunakan kacamata bahwa tadi yang Paulus bilang jauh lebih besar, maka kita akan hanya oleh karena itulah nanti kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sudah dibuktikan dengan empat tokoh di perjanjian lama ini. Nah, sequence pertama tadi suffering produce endurance. Sequence kedua bilang endurance produces character. Di terjemahan bahasa Indonesia ditulis ketekunan atau endurance menimbulkan tahan uji. Saya sejatinya lebih suka karakter diterjemahkan as is, karakter. Nah, kalau kita lihat bahwa ada sebuah penderitaan, penderitaan akan melahirkan sebuah karakter atau tahap uji, maka di sini kita bisa belajar sama-sama bahwa Tuhan itu jauh lebih committed, lebih berkomitmen untuk pembentukan karakter kita daripada hanya sekedar memberi kenyamanan. Kalau kita lihat karakter itu apa sih sebetulnya? Karakter itu adalah siapa kita. Karakter is who we are when nobody is looking. Kalau kita di depan orang bisa berbuat baik, kalau di depan orang kita bisa jadi the best version of ourselves. Tadi di belakang kita gosip, kita ngomongin orang, kita mencaci maki orang, jelek-jelekin orang. That is not the real character. Karakter yang sejati adalah ketika kita di mana pada saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngejudge kita, tapi karakter kita tidak berbeda dengan apa yang kita tampilkan di depan publik atau di luar. That's the real character. Masuk di sequence 3, karakter atau tahap uji itu akan menimbulkan atau produces hope. Dan pada akhirnya, sequence keempat diakhiri dengan dan pengharapan tidak mengecewakan. Hope produces satu hal yang so that we are not ashamed. Kita tidak malu, tidak mengecewakan. Produces impact dan dignity. Jadi kalau kita lihat sequence ini, tadi kita mulai dengan suffering, produces endurance, atau perseverance, kemudian perseverance akan produces character, character produces hope, dan hope, apalagi harapan, pengharapan dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Beberapa kali kalau ketemu orang, saya selalu menggunakan jokes atau kalimat ini. Manusia bisa hidup 30 hari nggak makan. Manusia bisa hidup 3 hari nggak minum. Manusia bisa hidup 3 menit tidak menghirup oksigen. Tapi manusia tidak bisa hidup bahkan 3 detik sekalipun tanpa hope, tanpa harapan. Nah, jadi kalau dilihat bahwa sequence ini mulai dari sufferings, itu endingnya adalah di hope. Dan pengharapan terhadap Tuhan itu satu-satunya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan pada manusia, pengharapan pada sesuatu, pengharapan pada hal-hal yang sifatnya lahiriah atau duniawi belaka, seringkali mengecewakan kita. Dan kalau kita belajar lebih jauh, saya nggak akan berpanjang lebar malam hari ini. Most of the time, kebanyakan kali, seringkali ketika kita merasakan kecewa, itu mungkin seringkali hanya atas dasar sebuah pengharapan yang tidak tercapai. Ketika kita meletakkan pengharapan kita cukup rendah atau bahkan tidak punya ekspektasi, kecil sekali kemungkinannya untuk kita bisa kecewa. Nah, tapi pengharapan yang diletakkan pada standarnya Tuhan atau pengharapan hanya pada Tuhan, itulah yang dijanjikan di kitab Roma 5 pasal 5 ayat 5 ini bahwa pengharapan itu tidak akan pernah
mengecewakan. So, di section satu atau chapter satu ini, saya akan tutup dengan rejoice. Bersukacitalah, bermegahlah even when you don't feel like it. Bermegah dan bersukacitalah atas penderitaanmu, atas semua yang harus dilalui, dan it honestly speaks to me directly waktu menyiapkan materi ini dalam beberapa hari terakhir. Bahkan ketika kita tidak merasakannya atau kita nggak pengen merasakannya, the sufferings, penderitaan, semua hal yang begitu berat yang harus dilalui, itu tidak memberikan sedikit pun ruang di dalam hati kita sebagai manusia untuk bersuka cita, tetapi Tuhan menuntut atau Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan biarkan perasaan kita yang mendikte kita, tetapi justru kita yang harus mengatakan kepada feelings atau hati atau jiwa atau perasaan kita untuk taat sama Tuhan. Dan itu harus menjadi proactivity, menjadi sebuah langkah atau decision bahwa kita punya keputusan untuk bersuka cita. Sekalipun kondisinya sedang tidak enak, karena apa? Karena akhir daripada itu semua adalah kemuliaan Tuhan, pengharapan pada Tuhan yang sekali lagi Roma 5 ayat 5 mengatakan tidak akan pernah mengecewakan. Sangat mudah buat kita untuk bersuka cita dan bermegah ketika kita dapat berkat, dapat duit, dapat promotion, dapat hal-hal yang sifatnya menyenangkan secara manusiawi, dan saya rasa semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi hal yang lebih tinggi secara standar yang diajarkan di Roma ini adalah rejoice even when you don't feel like it. Make the decision, make the choice to rejoice. Adiatma dan Bapak Ibu semua. Alright, section 2 kita belajar sedikit dari Roma 6. Roma 6 bicara tentang apa sih what great leaders do? Apa sih yang dilakukan pemimpin-pemimpin hebat? Mengupas Roma 5, dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman juga dapat rema yang cukup kuat yang sama dari apa yang baru saja kita bahas di chapter 1 barusan. Tapi membedah Roma 6 buat saya pribadi jauh lebih sulit. Tapi setidaknya ada 4-5 poin yang ingin saya share ke Bapak Ibu teman-teman pada malam hari ini mengenai what great leaders do. Yang pertama adalah release atau set free. Pemimpin yang baik, dia akan bisa membebaskan atau memerdekakan. Di Roma 6 ayat 7 ditulis, sebab siapa yang telah mati, mati di dalam Kristus, sebetulnya ia telah bebas dari dosa, free from sins. Di ayat 14 ditulis, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau saya melenceng sedikit bahwa saya pernah baca satu literatur bahwa Roma ini sebetulnya membandingkan dua pribadi manusia yang sejenis dengan action yang berbeda, yaitu membandingkan Adam dengan New Adam, which is itu Yesus Kristus. Dibahas juga di Roma 5:6, karena ulah satu manusia kita jadi semua berdosa, tetapi karena satu penebusan dan korban Yesus di kayu salib, kita semua jadi dibenarkan. Nah, jadi Adam satu orang bikin semua manusia jadi jatuh dalam dosa, tapi Yesus Kristus satu orang, dan dia adalah sepenuhnya manusia waktu dia hadir di bumi ini, dia membuat pendamaian tersebut. Nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, seorang leader yang baik, seorang leader yang hebat, great leaders, akan melakukan adalah release atau set free. Dia akan memerdekakan orang-orang yang dipimpinnya, gitu, merdeka dari rasa takut, merdeka dari sebuah belenggu terhadap satu hal, merdeka dari apapun. Dalam konteks ini kita terinspirasi Roma 6, 7, dan 14, bahwa bebas dari dosa. Jadi satu hal yang great leaders punya, traits-nya adalah harus bisa release atau set free, membebaskan, memerdekakan. Yang kedua, dari ayat 13 di pasal 6 Roma, kita belajar juga, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi setelah bebas, dimerdekakan dari dosa, maka kemudian kita harus activate every asset di hidup kita, di hidup orang-orang yang kita pimpin. Di sini tulis, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Nah, saya sebagai seorang medical doctor tentu sangat familiar dengan, kita semua tahu bahwa kita punya sekian banyak anggota tubuh. Tapi satu saja kecil tidak berfungsi, itu bisa mengganggu banyak aspek atau fungsi kehidupan normal.
Pernah nggak bayangin kalau kelingking kita yang cuman kecil ini, itu nggak ada. Mau korek telinga juga sulit. Nggak mungkin korek telinga pakai jempol, bukan. Nah, tapi intinya adalah banyak sekali anggota tubuh kita dan semua punya tanggung jawab, punya fungsi masing-masing. Dalam konteks Roma 6:13 juga bicara yang sama, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kita tahu anggota tubuh kita ada banyak, anggota tubuh Kristus ada banyak dengan kasih karunia, dengan talenta yang berbeda-beda, dengan gift yang berbeda-beda. Dan itu harus diaktifasi. Jadi setelah dimerdekakan, dibebaskan dari semua belenggu, dibebaskan dari dosa, dimerdekakan, maka harus diaktifasi. Dan kita sebagai great leaders harus bisa menginfluence atau mendorong untuk setiap orang yang kita pimpin itu punya spirit untuk activate every asset of them. Satu orang mungkin bagus di pelayanan hospitality, satu orang bagus di pelayanan untuk mengajar, sebagian besar mungkin juga lebih bagus ada di marketplace dan jadi berkat. Tidak semua harus menginjil dan lain-lain. Ada karunia untuk menginjil, ada karunia untuk melayani, ada karunia banyak sekali. Dan ketika ini message juga disebar ke yang lain, kita percaya bahwa tujuannya cuma satu, itu akan memperbesar dan mempermuliakan kerajaan surga. Jadi nomor satu tadi kita membebaskan atau memerdekakan, nomor dua aktivasi setiap aset di dalam hidup kita dan hidup setiap orang-orang yang kita pimpin. Dari Roma 6 ayat 22 kita juga belajar setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi sebelumnya adalah hamba dosa, slave to sin, now adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Menjadi hamba Allah berarti kita submit kepada Tuhan. Nah, tahu di sini saya tulis sebagai connect to the best team, connect to the best leader. Tidak ada satupun leader hebat di dunia ini selain Tuhan Yesus itu sendiri. Dia adalah leader agung kita. Ketika kita connect dengan best leader, atau kita bisa membuat tim yang kita pimpin connect dengan kita sebagai leader yang terinspirasi atau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, maka buah daripada itu akan dinikmati oleh semua orang. Jadi satu dimerdekakan, dua diaktifasi setiap anggota tubuh, setiap aset yang dipunya untuk kerajaan Tuhan. Nomor tiga saling connect dengan best team atau best leader. Tujuannya adalah supaya semua beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi connect untuk sebagai tim, connect dengan leader yang baik, dan itu endingnya akan membawa buah yang baik. Dan pohon yang berbuah yang baik hanya akan dinikmati oleh orang-orang lain yang menikmatinya, bukan oleh dirinya sendiri. Yang terakhir di section chapter 2 ini adalah sebagai leaders yang baik atau leader yang hebat, itu menstimulasi visi berdasarkan janji Tuhan. Leader yang baik selalu bisa untuk envision, untuk memberikan sebuah visi yang visi itulah yang akan memimpin sebuah komunitas, sebuah institusi, sebuah organisasi, sebuah grup yang dipimpinnya untuk bisa melihat ke arah mana tujuan daripada institusi atau orang-orang yang dipimpinnya ini akan menuju kepadanya. Nah, di sini dibilang bahwa tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi di Roma 6 ditekankan bahwa kamu bukan lagi hamba dosa, kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang kamu adalah hamba Allah, yang dari situ adalah diperoleh buahnya. Buahnya adalah buah pengudusan, endingnya adalah janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika seseorang mati bersama Kristus, maka disitulah justru dia akan hidup di dalam Kristus, sama seperti Yesus sudah dibangkitkan, dan visinya jelas bahwa janji Tuhan mengatakan akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi saya summary nomor satu, sekali lagi, as a great leader, kita harus bisa untuk set free, release, membebaskan mereka dari semua belenggu. Kemudian nomor dua, kita bicara tadi tentang aktivasi every asset di hidupnya mereka, terus kemudian connect dengan best leader atau connect dengan best team, dan terakhir adalah menyediakan provide vision itu untuk bisa sama-sama mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Waktu saya merenungkan Roma 5 dan 8 ini, saya terhenti di Roma 5 ayat 7-8. For one will scarcely die for a righteous person. Orang itu jarang, langka
mau mati buat orang benar. Walaupun, though perhaps for a good person one would dare even to die. Walaupun untuk orang baik mungkin ada orang yang mau mati. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namun Tuhan menunjukkan kasihnya yang luar biasa, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhan terhadap kita umat manusia sehingga dia menyerahkan anak yang tunggal. Dan bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Pada saat kita masih jahat dan berdosa sekalipun, Tuhan sudah mati buat kita. Who would you die for? Siapa yang untuknya Anda rela mati? Apakah itu untuk orang yang baik buat kita rela mati untuknya? Mungkin suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat terdekat kita. Atau pertanyaannya kalau mau dibalik, di reverse, kira-kira ada nggak ya orang-orang di sana, pemimpin kita, atau siapapun di luar sana yang mau mati untuk kita, sehingga mungkin mereka menganggap kita seluar biasa itu, se-precious itu. Kalau kita bandingkan dengan kontras teladan Kristus yang sudah dilakukan di atas kayu salib, tadi dibahas di Roma 5, 7, dan 8, mungkin untuk orang baik adalah yang mau mati. Untuk orang benar, sulit atau jarang. Nah, apalagi untuk orang-orang seperti saya, seperti manusia-manusia pada umumnya yang seperti kita yang bukan suci, yang masih berdosa. Jadi kalau saya boleh summary-in Roma 5 dan 6 dalam dua kata, itu yang saya dapat hanya dua kata ini. Love and peace. Dan sebagai great leaders, saya rasa penting untuk kita semua embrace atau meneladani apa yang diperbuat Tuhan Yesus dan menerapkan dua words atau dua kata ini yaitu love and peace yang jujur secara pribadi banyak berbicara terhadap saya sendiri belakangan ini. Nah, love and peace itu kalimat atau kata atau terminologi yang mungkin paling sering didengar dalam berbagai macam pembicaraan, pembahasan di dunia. Mau ngomong apapun itu. Lagi ada perang di sana sini, kita berharap ada peace. Ada orang bertikai, berharap peace. Kemarin ada pasien datang ke tempat saya, ternyata dia seorang ibu yang baru saja menjadi mediator ketika di Parents Association di sekolahnya ada ibu sama ibu berantem. Jadi kata-kata peace itu sering muncul, kata-kata love apalagi itu sering muncul. Tapi love dan peace yang seperti apa yang pengen kita teladani dari Tuhan, saya akan share dalam 2 sampai 3 slide terakhir apa yang dititipkan melalui Om Bambang dan saya ke Bapak Ibu teman-teman sekalian ini bisa jadi rema di kehidupan sehari-hari. Please do. Nomor satu kita bicara tentang love, jenis love apa? Menurut saya ini typical atau satu jenis love yang paling sulit. Nomor satu adalah unconditional love. Kenapa kok bisa dibilang unconditional love? Karena Roma 5 ayat 8 bilang akan tetapi Allah menunjukkan kasih love kepada kita oleh karena dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita mudah mengasihi orang yang baik sama kita. Kita wajar mencintai, mengasihi orang yang membalas budi baik kita juga. I think that's manusiawi, that's standarnya dunia, gampang sekali. Tidak sulit gitu. Apalagi kalau kita mengasihi balik karena orang di sisi lain atau di seberang sana mengasihi kita duluan. Jadi kita membalas kasihnya mereka itu jauh lebih mudah. Tapi bicara tentang unconditional love itu sulitnya luar biasa dalam segala macam. Mau itu business relationship, mau itu personal love relationship, mau itu family relationship, mau itu institutional relationship, punya unconditional love itu sulit. Dan kadang-kadang sebagai manusia, waktu saya merenungkan ini juga sering bertanya dengan akal budi,
ini mau unconditional love sampai sampai titik mana gitu. Bedanya tipis antara hikmat akal budi dengan unconditional love. Terlepas apapun itu, pelajaran yang kita dapat dari Roma 5, Tuhan ngajarin dan sudah memberi contoh, yaitu dirinya sendiri, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, karena Kristus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing, kita layak nggak sih dapat dapat love-nya Tuhan, gitu. Em, Sekelas nabi-nabi zaman perjanjian lama aja dosanya juga banyak dan kita sering belajar bahwa banyak sekali orang yang tidak kompeten atau di pandangan manusia harusnya nggak masuk standar, tapi Tuhan justru pakai orang-orang seperti itu. Unconditional love bicara tentang kasih yang tidak pakai if gitu. I will love if titik titik titik. Aku akan mengasihi ketika. Unconditional love bicara titik-titik anyway, apapun yang terjadi, despite, terlepas dari apapun, Tuhan masih mengasihi kita. Terlepas dari apapun, I will still love you. Terlepas dari apapun, aku masih mengasihimu. Unconditional love semacam ini, menurut saya adalah love level tertinggi. Kalau kita bisa terapkan ini di kehidupan kita sehari-hari, dalam kepemimpinan kita, mau itu dalam keluarga, dalam family, dalam relationship, dalam pertemanan, dalam komunitas, kemanapun dan dimanapun kita di apa namanya diizinkan untuk berada untuk memimpin dan kita bisa memimpin dengan unconditional love. Wah, menurut saya dampaknya luar biasa. Dan secara manusiawi, saya rasa satu, dua, atau bahkan lebih kali di dalam hidup kita pasti setiap kita pernah mengalami mencoba untuk memberikan unconditional love dan buat Bapak Ibu teman-teman yang pernah mengalami silakan bergumam di dalam hati masing-masing amin udah pernah ngalamin dan buat yang mereka baru saja bergumam pernah mencoba untuk menjalani unconditional love bukankah kita semua sepakat bahwa ini hal yang paling sulit dan mungkin kalau kita bicara unconditional love, kita akan balik lagi ke Roma 5 yang tadi dibahas di depan bahwa it's gonna be also suffering. Tapi mau nggak mau ya ini standarnya Tuhan, ini unconditional love. Dan unconditional love di topik yang pertama ini akan bawa kita pada apa yang semua orang di dunia ini harapkan dan dambakan yaitu peace. Karena peace hanya akan terjadi kalau ada reconciliation. Dan reconciliation ini yang Tuhan sudah lakukan seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa dua sosok berdampingan yang dibandingkan dalam Roma adalah hanya oleh satu dosa orang manusia, satu orang manusia berdosa yaitu Adam. Semua jatuh di dalam dosa, tapi hanya oleh kasih unconditional love-nya Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib dia mati buat kita, itu kita semua dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Dan itu tidak ada satupun dosa yang dibebaskan dengan gratisan. Karena kita nggak ngalamin, karena kita nggak lihat, mungkin kita menganggap, oh it's for free. Somebody has got to pay for our sins. Seseorang harus bayar untuk semua kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Dan itu sudah dibayar lunas di kayu salib oleh seseorang namanya Tuhan Yesus. Dia orang yang atas nama semua umat di dunia ini melakukan rekonsiliasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, untuk akhirnya membawa apa? Supaya kita dibenarkan karena iman, di ayat 1 pasal 5 Roma, oleh sebab itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi unconditional love-nya Tuhan akan membawa rekonsiliasi, diperdamaikan antara kita berdosa dengan Allah Bapa yang Maha Kudus, karena itu nggak akan pernah bisa bersatu. Tapi oleh harga yang luar biasa mahal, dibayar di atas kayu salib, terjadi rekonsiliasi, akhirnya muncul satu peace, satu pendamaian, satu pembenaran, satu justification, sehingga ditulis kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi dua kata-kata yang paling sering dipakai, love and peace, nomor satu unconditional love, dua rekonsiliasi, sikap untuk rekonsiliasi untuk membawa damai, sering kita dengar, tapi love and peace semacam apa yang kita mau terapkan atau belajar terapkan di dalam hidup kita sehari-hari.
Sekali lagi kalau kita mau belajar teladan Tuhan Yesus, jawabannya cuma dua, nggak ada yang lain. Unconditional love dan rekonsiliasi itulah yang akhirnya membawa pada satu damai. Dan siapa sih di antara kita yang nggak pengen damai gitu? Semua orang pengen damai. Nggak usah bicara perang di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen semua situasi itu kalau bisa damai. Nggak ada demo, nggak ada huru hara, nggak ada protes, nggak ada perdebatan, nggak ada konflik, nggak ada apapun. Pengennya damai. Tapi itu harus datang dari kasihnya Tuhan. Secara manusia kita nggak mampu, tapi Tuhan yang mampukan kita. Saya mau nutup satu slide terakhir yang kita semua sudah tahu. Tapi ini sangat bicara buat saya pribadi bahwa there is nothing we can do to make God love us more. Tidak ada satu hal kecil apapun yang bisa kita lakukan yang bisa bikin Tuhan jadi lebih cinta sama kita. Nggak ada. Sebaliknya, there is also nothing we can do to make God love us any less. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun perbuatan hal yang kita bisa lakukan yang bisa bikin Tuhan sayangnya berkurang sama kita. And this is unconditional love. There is nothing yang kita bisa lakukan yang akan nambah atau ngurangin sayangnya Tuhan. Sayangnya Tuhan buat kita, kasihnya Tuhan buat kita, His unconditional love buat kita. Itu terlalu mahal, terlalu besar. Sehingga dia rela mati buat kita. Pertanyaan refleksi tadi, kira-kira buat siapa kita rela mati? Itu berhubungan dengan closing summary yang saya sampaikan ini bahwa kepada siapa kita kira-kira rela untuk kasih itu, untuk kasih unconditional love, untuk mencoba belajar menerapkan kasihnya Tuhan. Nggak gampang, secara manusia nggak ada yang bilang gampang. Tapi ini standarnya Tuhan. Sufferings waktu kita jalanin akan bawa kita pada sebuah endurance, perseverance. Ini akan bawa kita jadi punya satu karakter ilahi. Yang membawa pada pengharapan dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Belajar dari Tuhan, punya kasih yang tidak kondisional. Bukan kasih yang if, kalau, titik, titik, titik. Tapi kasih yang despite, bahkan sekalipun kita masih berdosa, Tuhan mau mati buat kita.